warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghidupkan kita kembali setelah semalaman Allah mematikan kita. Allah matikan kita sejenak beberapa jam, dan di pagi hari ini kita hidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan di dalam bab apa yang dibaca di pagi hari. Apa yang kita baca di pagi hari ketika mata kita terbuka, ketika kita pertama kali melihat kembali kehidupan ini, maka pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebut dengan doa baru bangun tidur. Ternyata doa bangun tidur bukan itu saja. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang dihasankan oleh Imam Albani. Bacaannya adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku, menyehatkan tubuh badanku. Pantah budah kait dan bergerak. Dia sudah sanggup bergerak. Waradda alayya ruhi, dan telah mengembalikan ruhku, mengembalikan ruh yang tadi malam ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kembali ruh kita. Wa adzina li bi dzikrihi, dan diizinkan kepadaku untuk kembali berzikir dan mengingatinya. Ternyata doanya juga diajarkan variasi doa bangun tidur. Riwayat Imam At-Tirmizi, kalau tadi riwayat Bukhari. Dan kemudiannya, karena kita telah dihidupkan kembali oleh Allah, Allah memasukkan ruh kembali. Inilah satu nikmat yang sangat luar biasa, dan kita pun harus mensyukurinya. Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab beliau Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, kitab yang mensyarah, yang menjelaskan hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Badruddin mengatakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan di pagi ini adalah kita melaksanakan salat subuh. Berarti salat subuh yang kita laksanakan tadi, ini wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, salat subuh juga merupakan salah satu tanda orang yang tidak terkena penyakit nifak, penyakit munafik. Karena orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada kekufuran yang disembunyikan, dia tidak bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah.
Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dari gerakan pemuda subuh, mahabbah subuh, apapun program, sebenarnya ini adalah motivasi bagaimana para pemuda-pemuda hari ini bisa hadir di subuh hari, bisa hadir memenuhi rumah-rumah Allah di pagi hari. Ini memberikan energi yang sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kita baru saja selesai ujian semester. Adik-adik kita mahasiswa juga sudah mulai persiapan untuk final ujian. Ini musim ujian. Apa yang kalau kita bilang disebut kata ujian, maka yang terbayang di kita adalah kalimat akan ada tes kemampuan dan akan ada persiapan. Anak-anak kita yang mau ujian, pasti orang tuanya akan bilang belajar, belajar, belajar. Anak-anak yang mahasiswa yang mau final, pasti akan dibilang oleh dosennya, persiapkan dirimu karena sebentar lagi akan final. Identik dengan ujian adalah i'dad, mempersiapkan. Biasa orang-orang mempersiapkan diri untuk ujian yang mungkin dulunya belum pernah belajar. Ketika sudah dibilang ini ujian, maka dia belajar dengan sungguh-sungguh. Luar biasa persiapannya. Saya lihat di Al-Azhar itu, kalau sudah mau ujian, 2 bulan sebelum ujian, ini sudah sibuk semuanya mencari batasan-batasan, namanya tahdid. Di mana yang akan ditanya oleh dosen, mana yang akan ditanya oleh para doktor itu. Tanya, yang nggak pernah hadir kuliah, cari kesempatan. Maka di depan pintu rumah pun tertulis, maaf, lagi persiapan ujian. 2 bulan tidak menerima tamu lagi di rumah karena persiapan ujian. Ada kawan dari pagi pergi ke masjid, di masjid itu belajar semuanya. Malam setelah isya baru pulang ke rumah. Pagi berangkat, malam baru pulang, persiapan ujian. Itu Masjid Azhar penuh, semua orang belajar, padat, semua orang sedang menghafal. Bahkan orang-orang yang mungkin Allah berikan kekurangan buta, ya, buta matanya dengan tangannya yang kecil, kakinya yang kecil, nggak ada, tangannya kecil sekali juga lagi belajar ujian. Batasi orang yang sempurna. Banyak profesor-profesor di Azhar itu matanya buta, tangannya kecil, kakinya kecil, hadir di perkuliahan dengan cara digendong oleh asisten dan diletakkan di atas meja. Tapi suaranya menggelegar, suaranya keras. Ternyata luar biasa. Bagaimana cara mereka belajar? Ketika hadir perkuliahan, mereka merekam, bawa alat rekaman, dan ketika bawa orang lain, bawa orang untuk menulis, dia baca soal, dia jawab, orang menyalin apa yang ia sebut. Maka kalau lihat di Mesir itu orang-orang buta bisa jadi profesor, bisa menjadi doktor. Di kita kalau orang buta ngapain? Cari persimpangan. Ya minta timpang-timpang. Karena pujit menyeka budak hanya pegak sapu. Maka jarang ada penceramah buta di kita. Para profesor-profesor, karena peluang itu sangat terbatas di kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, persiapan untuk ujian luar biasa. Luar biasa orang yang mama selalu bangunkan anaknya, budak-budak cepat-cepat bangun, mau ujian nanti. Yang bapaknya pun kalau sudah mau ujian. Cuma beda di kita suasana sekarang, kita kalau lihat anak-anak ujian udah nggak ada yang persiapan yang lebih maksimal lagi sekarang. Kenapa? Sekarang nggak ada istilah tidak naik kelas. Semua akan naik kelas. Kalau ada anak yang nggak bisa jawab, nggak bisa naik kelas, nilainya nggak bisa naik kelas, yang salah bukan anaknya, yang salah adalah gurunya. Sistem hari ini menciptakan seperti itu. Mau ujian UN dulu itu pun boleh bawa HP, karena 2 hari sebelum itu, 1 malam sebar kunci jawaban. Ini permasalahan di kita dalam dunia pendidikan. Persiapan untuk ujian seberapa mana? Bukan hanya ujian sekolah, ujian masuk menjadi karyawan, dapat pekerjaan juga ada ujian. Ujian seleksi jabatan juga ujian. Tapi orang kalau sudah bicara ujian, bicara persiapan.
Luar biasa, dicari bahan, dibeli buku bagaimana bisa lulus tes PNS. Karena apa? Ujian diidentikan dengan kalimat lulus atau tidak lulus, sukses atau tidak sukses. Maka orang mencari, kalau dia sukses, dia dipuji. Oh hebat kamu bisa jawab, bisa lulus. Tapi kalau yang nggak lulus, ini adalah penghinaan. Yang lulus dia gembira, yang tidak lulus dia bersedih hati, kecewa. Dan Bapak Ibu semuanya hadirin teman, ini ujian dunia. Ujian dunia orang mempersiapkan sedemikian rupa. Ujian dunia orang habis-habisan bergadang malam. Malah ada orang yang disebut dengan SSM, serbu satu malam. Satu malam menghabiskan semuanya untuk besok ikut ujian. Persiapan yang luar biasa. Tapi ada yang lebih dahsyat, itu adalah ujian akhirat. Kita semuanya akan menuju kepada ujian akhirat. Akan ada ujian yang lebih dahsyat daripada ujian dunia. Ada yang lebih parah daripada ujian dunia. Ujian dunia, ujian sekolah, ujian seleksi, ujian kenaikan jabatan. Yang pertama, mungkin jadwalnya bisa berubah, bisa bergeser. Nggak lulus, ada remedial, ada peluang kedua. Mungkin bisa disogok sedikit, lewat. Tapi ujian akhirat itu tidak pernah bergeser waktunya, dan itu pasti ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat itu adalah hari ketika manusia itu berterbangan seperti binatang-binatang kecil yang terbang. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfuth. Bahkan gunung selawak, gunung gelunggung, semua gunung itu berterbangan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Dahsyat, subhanallah. Maka oleh karena itu tidak ada cerita dalam ujian itu jadwalnya berubah, waktunya nggak pasti. Pasti waktunya, dan itu akan datang. Semuanya akan mengikuti ujian, gak ada terkecuali. Laki, perempuan, semua akan ikut ujian akhirat. Siapa dia? Semua bangsa akan ikut ujian akhirat kalau dia sudah mukallaf. Siapa dia? Pemerintah akan ikut ujian akhirat. Rakyat jelata akan ikut ujian akhirat. Tidak ada terkecuali. Semua kita akan melalui detik-detik yang sangat dahsyat itu. Kalau ujian dunia bisa contek-contekan, bisa tanya-tanya kawan, malah pengawas lagi main HP, nggak peduli. Karena sudah dibilang tadi, target perintah dari pimpinan, semua anak siswa harus nilainya mencapai KKM. Ya, caranya yang paling gampang. Sekarang pun anak-anak nggak belajar, ya sudahlah, kan mereka nyontek, mereka kawan. Tapi ujian akhirat gak ada nyontek-nyontekan, gak ada tanya-tanya orang. Semua sibuk dengan urusannya sendiri. Ayah tidak peduli kepada anaknya, ibu tidak peduli kepada anaknya, anak tidak peduli kepada orang tuanya, suami tidak peduli kepada istrinya, istri tidak lagi peduli kepada suami, sahabat pun melupakan kawannya di hari itu. Hidup sendiri-sendiri. Semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, hanya aku. Semua mikir diri sendiri. Maka ketika Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, ketika tiupan yang memekakkan telinga, suara yang sangat dahsyat menggelegar memekakkan telinga, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Semua orang akan lari dari saudara-saudaranya yang dulu anak kembar, kemana-mana bersama, tapi pada hari itu dia meninggalkan
sahabatnya, meninggalkan teman akrabnya. Dulu bilang, siapa ini? My best friend, ini teman baik saya. Tapi ketika pada hari itu semua nggak ada lagi, nggak ada saling kenal lagi. Yauma yafirul mar'u min akhi, semua lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya. Ibu yang dulu nggak boleh jauh dari ibu, kalau merantau pasti telepon ibu, sedikit-dikit ibu. Tapi pada hari itu ibu pun tidak peduli, dia pun tidak peduli dengan urusan ibunya. Bahkan wa abi, tidak peduli urusan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya nulis status di Facebook, kami seperti satu nafas. Kalau dia mati, saya mati. Kalau dia tidak ada, saya pun tidak ada. Kami sepiring berdua. Wa sahibatihi wa bani, pada hari itu pasangan hidup pun melupakan pasangannya. Anaknya yang selalu digendong, anaknya selalu dibawa, nggak bisa dia tolong, nggak bisa dia. Kehidupan yang sangat individual. Kehidupan ketika ujian akhirat, semuanya nafsi, diriku. Kenapa? Karena yang dipikirkan keselamatan dirinya. Bagaimana saya membantu orang lain? Mungkin timbangannya. Karena pada hari itu akan ada timbangan, di mana timbangan itu yang diletakkan cuma apa? Kebaikan atau keburukan. Yang baik atau yang buruk, pahala atau dosa. Bukan uang, bukan rupiah, bukan dolar, bukan euro, bukan emas, bukan permata, tapi amal-amal kebaikan. Mungkin amal kebaikan yang kita lakukan tinggal satu kebaikan lagi, nggak cukup mau ngasih orang. Ternyata kita sedikit pun mungkin nggak cukup untuk diri kita, maka nggak peduli orang lain. Saking sibuknya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ketika hari kiamat, manusia akan dibangkitkan yang pertama hufatan, tidak punya alas kaki. Semua pakai, yang pakai sepatu, yang pakai sandal. Di yaumil qiyamah semua nggak ada alas kaki. Uratan, semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Maaf, hadis mengatakan ghurlan dalam keadaan yang tidak dikhitan. Dibangkitkan dengan tidak ada alas kaki, telanjang bulat dan tanpa dikhitan. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah laki dan perempuan semuanya pada saat itu saling melihat? Alaihi wasallam, urusan mereka pada saat itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak sempat, orang telanjang di depannya tidak sempat lihat. Bayangkan hari ini pernah ngetes kawan. Dulu masa remaja agak bandel sedikit, tanya kawan, dia lagi berdiri, kita bilang pakailah baju, langsung ditengok. Dipikir kawan sesama laki-laki, pakailah baju, langsung ditengok. Suruh pakai baju kawan ya, ditengok. Menunjukkan kepekaan kalau hal-hal yang gitu orang sensitif. Tetapi pada yaumil qiyamah itu, ketika sedang situasi ujian besar itu, di depan kita orang gak pakai pakaian, di depan kita sama telanjangnya, orang gak sempat mikir lagi, gak ada urusan dengan orang lain, gak ada urusan semuanya, gak tahu pun apa yang terjadi. Semuanya ada urusan yang lebih dahsyat. Apa urusan itu? Urusan yang sangat luar biasa, selamat atau tidak, terjerumus dalam neraka atau tidak, bahagia selamanya atau tidak, atau celaka selamanya. Pilihan cuma dua pada waktu itu. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, sangat sibuk semua. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua sibuk dengan urusannya dirinya sendiri. Sibuk, atas sibuk, nggak sempat. Kalau HP silent, nggak sempat ngurus. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu ada tiga jenis manusia kalau menghadapi yaumil qiyamah. Ada orang yang tidak beriman dengan yaumil, nggak percaya adanya hari kiamat.
Orang-orang yang nilainya jiwanya materialistis, semua berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, maka dia tidak percaya hari kiamat, karena hari kiamat tidak pernah dilihat. Dia tidak percaya adanya alam barzakh, karena kubur tidak nampak, azab kubur tidak nampak. Dia tidak percaya orang dalam kubur itu akan diazab. Dia tidak percaya. Dia tidak akan percaya ketika ada pertanyaan malaikat di dalam kubur. Dia tidak percaya karena nggak bisa dilihat. Dia bahkan Tuhan pun tidak percaya karena nggak dilihat. Maka ada satu orang profesor di Amerika berkata kepada para mahasiswanya, dia memberikan teori materialistis. Materi, sesuatu yang bisa dilihat itu bisa dipercaya. Dia bilang, jangan ambil uang dari kantongnya. Kamu percaya saya punya uang? Para mahasiswa mengatakan percaya. Kenapa? Nampak ada uang di tangannya. Kamu percaya ini kursi dan meja ini ada? Kami percaya. Karena apa? Kami bisa melihat. Sekarang pertanyaannya, percayakah kalian kepada Tuhan sedangkan kalian tidak bisa melihat? Jadi teori ini ditanya. Lalu ada seorang mahasiswa dari Pakistan, orang Islam. Dia bertanya kepada kawan-kawannya, ya, kalau teori yang disampaikan profesor itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, itu bisa dipercaya, saya terima. Nggak bisa dilihat, bisa ada, bisa tidak. Lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya, percayakah kalian bahwa profesor ini ada otak? Karena otaknya tidak nampak. Berarti kemungkinan sang profesor bisa mungkin dia punya otak, bisa juga tidak punya otak. Karena teori sesuatu yang bisa dilihat bisa dipercaya, nggak bisa dilihat berarti nggak percaya. Nah, inilah orang-orang yang materialistis, yang semuanya mengukur pada materi. Apa yang terjadi? Tidak percaya ada akhirat, tidak ada semuanya. Maka ketika dia tidak percaya akhirat, apa yang terjadi? Dia berbuat seenaknya, dia menzalimi seenaknya, dia mencuri seenaknya, dia melakukan kejahatan di mana-mana. Lalu kita bilang, "Enggak takut kamu sama Allah?" Dia tidak percaya itu. Ketika hari ini bertanya, "Kenapa orang buat zalim?" Luar biasa. Dia tidak percaya dengan akhirat. Ini adalah fiksi belaka. Mereka berpikir hidup ini hanya sekedar hidup kemudian mati. Ya sudah, selesai. Ada orang yang kedua, kelompok yang kedua, percaya akhirat, percaya ada surga dan neraka, percaya akan ada balasan, dia percaya. Cuma yang kedua lalai. Dia yakin ada ujian, dia percaya jam 10 nanti ujian, dia percaya nanti dengan ujian ini bisa naik kelas atau tidak naik kelas, bisa lulus atau tidak, cuma tidak belajar. Dan ini adalah rata-rata manusia hari ini. Ditanya ada Allah, ada malaikat, ada yaumil qiyamah, ada sirat, ada surga neraka, ada apa persiapanmu? Jawabannya belum tahu. Kalau kamu mati hari ini siap? Belum siap. Kamu mati besok? Belum siap. Kamu takut mati? Takut. Kenapa takut mati? Belum mempersiapkan diri. Mati, nggak mati hari ini, besok pasti akan mati. Dan ini yang paling besar. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan supaya kita minta tolong kepada salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada salat dan sabar. Karena salat ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka siapa orang yang bisa khusyuk? Ayat ke depannya mengatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang bisa khusyuk itu dikaitkan dengan akhirat, yang yakin dia nanti bisa berjumpa dengan Allah, maka dia akan khusyuk. Ada banyak hadis yang mengatakan ada kaitannya dengan dengan akhirat. May yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka dia akan berkata benar atau dia akan diam. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamumu, falyukrim dhaifah. Amal-amal kebaikan selalu dikoneksi dengan akhirat. Maka keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada yaumil qiyamah, keimanan kita kepada adanya balasan, ada azab, ada syurga, ada neraka, ada sirat, ada mahsyar,
ada kebangkitan, ini menjadi energi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, dan dia mempersiapkan diri. Dan kita sebentar lagi juga mungkin sering dilihat di WA, di grup, ada orang yang meninggal, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang malas nulis, sekarang tinggal copy paste, kirim aja. Apa yang dikirim pun nggak tahu apa yang dia baca. Innalillahi wa raji'un, Allahumma fir lahu. Udah panjang kali, dia tinggal copy paste, kirim aja. Banyak orang yang meninggal, maka pertanyaannya, ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk akhirat. Utsman bin Affan diriwayatkan oleh pembantunya, hamba sahayanya, beliau berdiri di sebelah sebuah kuburan. Air matanya berderai, membasahi jenggotnya. Apa katanya? Ditanya oleh pembantunya, wahai Utsman, wahai khalifah, ketika Anda mengingati syurga dan neraka, kenapa Anda tidak menangis? Tapi kenapa ketika Anda berada di kuburan, air mata Anda berderai, basah jenggot Anda, bahkan tanah-tanah yang ada di batu bisa basah? Apa kata Umar? Kata Utsman bin Affan, ini kematian ini adalah awal dari hari akhirat dan akhir dari kehidupan. Aku pernah mendengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih dahsyat kecuali kematian. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, di subuh hari ini kita membayangkan ada sebuah ujian besar di depan kita. Ujian memasuki alam akhirat. Ujian di mana Allah akan menguji kita semuanya. Ujian yang Allah akan membalas semua kebaikan kita. Maka ini menjadi energi bagi kita untuk menebar kebaikan dimanapun kita berada. Tangan ini harus selalu menanamkan benih-benih kebaikan, karena suatu hari kita akan petik. Dunia adalah ladang-ladang amal, sedangkan akhirat adalah masa panennya. Betapa banyak orang yang kemudian diriwayatkan, diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesali di yaumil qiyamah. Ada di surat An-Naba, apa katanya? Seandainya aku diciptakan tanah menjadi tanah saja, tidak diciptakan oleh menjadi manusia, kemudian aku diminta pertanggungjawaban, dia menyesali jadi manusia karena tidak siap menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang minta remedial ujiannya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bisa aku dikembalikan sebentar ke dunia. Dia minta waktu tambah kehidupan dunia. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Ini bagi orang-orang yang minta remedial. Tapi yang namanya kehidupan akhirat tidak pernah bisa kembali, tidak bisa uji ulang, tidak bisa ada kesempatan. Apa yang ditanam itu yang dipetik. Maka energi akhirat ini energi yang luar biasa. Dan anak-anak kita, para pemuda-pemuda subuh, para anak-anak muda kita di luar sekolah-sekolah, yang pertama harus ditanamkan kepada mereka, akhirat menunggumu, akhirat menantimu, azab Allah menantimu, balasan Allah menantimu. Pilihan ada dua, surga ada neraka. Kalau mereka yakin itu, mereka akan menjadi anak-anak yang saleh, generasi-generasi penerus terbaik. Tapi ketika ini tidak tertanam di mereka, mereka akan hidup semaunya saja, menjadi manusia-manusia yang semuanya berpikir berdasarkan materi. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi satu renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memudahkan kita semuanya untuk beramal soleh. Jangan berhenti beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang kita bisa buat? Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan pemuda-pemuda yang hebat, yang akan meneruskan negeri ini, yang akan mewariskan masjid ini, yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Mereka lah yang hari-hari ini, yang duduk-duduk di kafe itu, yang tidak salat itu, karena mereka yang akan meneruskan. Mereka yang akan menjadi orang yang menikahkan anak-anak cucu-cucu kita ke depan. Kalau tidak dipersiapkan, bagaimana nasib bangsa ke depan? Ini semua adalah PR bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.